السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang penuntut ilmu hendaklah hadirkan niat ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam aktivitas-aktivitasnya ketika menuntut ilmu tersebut. Sungguh kemuliaan ilmu tiada tara. Al-ilmu la ya'dilu syai'. Ilmu tidak ada yang menandinginya untuk orang-orang yang elok niatnya. Maka coba perhatikan di akhir bab sebelumnya atau fasal fi mahiyatil ilmi wal fiqh wa fadli, Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah menyebutkan wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi, dan sungguh telah banyak disebutkan dalam menjelaskan kemuliaan-kemuliaan. Manaqib di sini maknanya adalah kemuliaan-kemuliaan, wa fadailihi, dan keutamaan-keutamaan ilmu. Ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun. Ayat-ayat dan kabar-kabar yang sahih, yang masyhur. Namun sayang beliau tidak bermaksud menjelaskan itu di sini. Beliau tidak ingin menjelaskan itu. Lam nashtaghil bi dzikriha, kita tidak menyibukkan diri untuk menyebutkannya di sini. Apa sebab? Kai la yatulal kitabu, agar kitab ini tidak panjang. Taib. Namun karena kita butuh sekali, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, motivasi terbaik adalah motivasi yang disampaikan oleh Nabi ketika Syekh Sulaiman hafizahullah menjelaskan atau mensyarah kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ini kitab penting karena sesungguhnya agama ini isinya ini. At-Targhib wa Tarhib, anjuran, ancaman, itu isinya, kandungannya. Kita kerjakan amalan ini keutamaannya, kita tinggalkan amalan ini ancamannya, dan kita perlu. Maka siapapun yang ingin memotivasi dirinya agar semangat, dan demikian juga dalam talabul ilmi agar memiliki himmah yang tinggi, ulul himmah fi talabil ilmi, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu ini, maka cukuplah sesungguhnya bagi seorang talibul ilmi mendengarkan dan meresapi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk memasang niat ini atau menghadirkan niat, ihdarun niyah, menghadirkan niat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali perlu murajaah ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang perkara ini. Baik.
Ini mic-nya tidak ada masalah. Baik. Nanti perhatikan saja. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan apa? Keutamaan, Masya Allah, ilmu. Apa kata Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Telah bersaksi Allah Subhanahu wa taala bahawa sesungguhnya Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah. Telah bersaksi Allah Subhanahu wa taala bahawa sesungguhnya la ilaha illa huwa, tidak ada ilah melainkan hanya Allah taala, melainkan hanya Dia. Wal malaikatu, dan para malaikatnya. Wa ulul ilmi, dan ahli ilmu. Allah taala di dalam ayat ini menyebutkan pertama adalah dirinya, kemudian para malaikatnya, dan yang ketiga adalah ahlul ilmi. Kata para ulama, sekiranya tidak ada ayat yang lain selain daripada ayat ini tentang keutamaan ilmu, niscaya cukup. Sekiranya tidak ada ayat lain selain dari ayat ini tentang keutamaan ilmu, ada cukup itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah dirinya para malaikat dan ahlul ilmi. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul angkat derajat orang-orang yang berilmu ini, dan ini bentuk pengangkatan Allah. Allah menyebutkan bahawa menggandengkan atau menyebutkan setelah dirinya dan para malaikat adalah ahlul ilmi. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang berilmu itu darajat, berderajat-derajat. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Di mana diangkatnya fil karamati fid dunya was thawabi fil akhirah. Ya. Allah memberikan kemuliaan di dunia ini kepada ahli ilmu, dan yang terutama adalah di hari akhirat kelak. Allahu akbar. Maka untuk itu hendaklah mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain-lainnya, bukan kepada untuk yang lain-lainnya. Baik. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum, Allah taala juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba ini adalah para ulama. Allahu akbar. Lagi-lagi para ulama. Ini ayat juga menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Maka carilah ilmu yang membuat kita hadirnya rasa takut kepada Allah. Baik. Satu hari dari Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu, ia berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Safwan bin Asal Al-Muradi. Dan aku berkata, dan Nabi SAW berkata, beliau berkata, faqultu ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma. Ya Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu. Maka Nabi SAW pun menyebutkan, marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilmi la tahuffuhul malaikatu bi ajnihatiha. Sesungguhnya malaikat benar-benar menaungi, sesungguhnya para penuntut ilmu benar-benar dinaungi ia oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Thumma yarkabu ba'duhum ba'da. Kemudian malaikat
itu saling bertumpukan hingga ia belus sama ad-dunya, sampai langit dunia. Apa sebab? Ya. Min mahabbatihim lima yatlub, karena kecintaan mereka terhadap apa yang mereka cari. Allahu Akbar. Hari ini antum, saat ini, sesungguhnya saat ini malaikat hadir, ya ikhwan. Antum bayangkan itu. Ketika di dunia ini saja ada orang yang mulia kedudukannya terpandang hadir, antum bergembira bukan? Dan antum merasakan bahwa majelis itu adalah majelis yang sangat istimewa sekali. Allahu Akbar. Maka demikianlah seharusnya dirasakan oleh para penuntut ilmu setiap majelis yang ada. Itu adalah pertemuan mulia, majelis mulia, para malaikat hadir. Allahu Akbar. Malaikat hadir. Semoga Allah Ta'ala merahmati guru kami Syekh Ibrahim Al-Wakil rahimahullahu ta'ala, di mana dulu beliau ngajar. Dan ketika itu beliau ngajar di rumah saya, di pustaka itu. Dan ketika itu anak kecil saya, Ruqayyah itu, saat itu beliau mengingatkan kami, mengingatkan saya, ya bagus ini, karena sesungguhnya malaikat hadir, ya, di majelis ilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan, ya ikhwan, orang yang tidak ikhlas pun mendapatkan dinaungi oleh malaikat. Ajib. Yang tidak ikhlas pun, ya, itu majelis ilmu, itu luar biasa. Tapi apa yang didapatkannya yang lain dari itu? Tidak ikhlas menuntut ilmu, rugi. Dan ini yang sedang kita bahas. Maknanya sekarang kita harus meresapi bahwa kita berada di jalan kemuliaan. Aktivitas antum adalah aktivitas mulia. Allahu Akbar. Apalagi antum belajar di masjid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwan, menyebutkan satu hadis yang luar biasa. Dan ini hadis juga dibawakan oleh Al-Hafiz Al-Munziri di dalam At-Targhib wa Tarhib, dan hadis ini disaring oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan beliau memasukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang diterima. Man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, ya, barang siapa yang pergi ke masjid, sebentar, kok di sini tidak ada. Saya ingatnya penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Sebentar. Dilihat lagi nanti, ya. Tapi saya tidak salah ingat di mana Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala menyebutkan hadis ini, karena hadis ini adalah hadis dikeluarkan oleh Imam Tabrani, Imam Al-Hakim, ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Mungkin di sini ya, ini dia. Kan coba cari di kitab ini, mungkin mata saya yang tidak melihatnya atau tidak diterjemahkannya. Coba cari dari sini. Fadhal. Kasih beliau. Baik. Man ghada ilal masjidi, barang siapa yang ghada di sini kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili fidhullah taala, hukum asalnya adalah berpagi-pagi menuju masjid. Jadi antum sekarang datang di waktu pagi menuju masjid, la yuridu, dia tidak menginginkan illa an yata'allama khairan, melainkan mempelajari ilmu agama ini. Khairan di sini, karena dalam hadis lain, man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din, ya. Dia tidak menginginkan kebaikan, melainkan hanya apa?
dia tidak menginginkan melainkan hanya untuk mempelajari ilmu din, ilmu agama ini. Allahu Akbar. Apa fadilahnya la ilaha illallah. Coba antum dengar apa yang dikatakan Nabi, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Maka sungguh pahala bagi dia, kana lahu untuk dia, ka ajri seperti pahala hajjin orang yang beribadah haji, tamman yang sempurna, hajjatuhu atau hajjatuhu yang sempurna ibadah hajinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa sempurna ibadah hajinya. Pergi setiap pagi antum ke masjid. Berapa biaya ibadah haji? Ada? Memang mata. Barakallahu fikum. Naam, jazakallahu khairan. Naam, anjuran untuk bepergian ya, jazakallahu khairan. Di bab yang kedua ya. Baik, jazakallahu khairan. Di dalam lafaz lain, ikhwati fillah, man jaa masjidi hadza. Nah, barang siapa yang pergi ke masjidku ini. Namun penjelasan para ulama barang siapa yang pergi ke masjid dari hadis yang di atas, nah, termasuk antum ini. Allahu Akbar. Maka niat ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala dalam talabul ilmi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena memang dalam hadis yang lain di sini disebutkan dengan hasan li ghairi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali. Allahu Akbar. Maka aktivitas antum di asrama, di dapur, bepergian ke sana sini selama dalam aktivitas ilmu tersebut, kharaja fi sabilillah, kana fi sabilillah hatta yarji'a, di jalan Allah sampai dia kembali. Allahu Akbar. Nah, ini aktivitas mulia. Hari ini para penuntut ilmu tidak merasakan izzah ini lagi. Di sini yang keliru. Ini adalah targhib, anjuran yang harus hadir hendaknya dalam hati kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Para malaikat menaungi kita. Bahkan ya ikhwan, di dalam lafaz yang lain di sini disebutkan oleh Al-Albani sahih, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi. Tidaklah ada orang yang keluar dari rumahnya di dalam menuntut ilmu illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridwan bima yasna', melainkan malaikat membentangkan sayapnya kena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Kalau tadi dalam majlis, kalau di sini tidak hanya di dalam majlis, tetapi antum tidaklah keluar dari rumahmu dalam menuntut ilmu, malaikat membentangkan sayapnya. Allahu Akbar. Kemuliaan ilmu yang luar biasa. Luar biasa. Itu. Inilah kita harus menghadirkan niat yang baik. Niat karena Allah. Allahu Akbar. Ini luar biasa ya ikhwan. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan orang-orang yang menuntut ilmu, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli, keutamaan orang yang alim berilmu di atas orang-orang yang hanya ahli ibadah, kafadli, bagaikan seperti keutamaanku, ala adnakum, di atas orang-orang yang rendahan di kalangan kalian. La ilaha illallah. Orang-orang yang biasa di kalangan kalian. Adna ini adalah orang yang terendah di antara kalian. Adnakum, orang yang terendah. Perumpamaan Nabi dengan orang-orang yang paling rendah di kalangan kita derajatnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal aradin, dan penduduk langit. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta penduduk langit dan bumi,
hatta namlata fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya. Ajib. Wa hatta al-huta, dan sampai-sampai ikan hiu yang ada di lautan itu. La yusalluna, di sini ada kalimat lam, betul-betul. Ini namanya lam taukid ini. Betul-betul mendoakan ala muallimin nasil khaira, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Makanya nanti antum niat menuntut ilmu itu untuk mengajarkan ilmu, sehingga bisa antum mengajarkan kepada orang lain, kepada keluarga. Dan nanti kita sebutkan ciri-ciri orang yang ikhlas dalam talabul ilmi itu, ya. Diamalkan, ingin diamalkan dan diajarkan, itu ciri-cirinya. Bentuk ikhlas dalam talabul ilmi itu. Kalau tidak ikhlas, dia tidak nak mengajarkan. Taib. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah katakan bahawa orang-orang yang mengajarkan ilmu, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin, apabila mati manusia ini terputus sekalian amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan orang. Diajarkan ilmunya, maka diamalkan orang sepeninggalannya, rapuh tulang belulangnya di alam kubur. La ilaha illallah, dia akan terus mengalir amal pada dirinya. Dan dunia ini ya ikhwan, kata Nabi dalam hadis yang dinilai hasan oleh Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ad-dunya mal'unatun, dunia ni terlaknat, dan terlaknat mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalamnya, illa kecuali zikrullahi, berzikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa yang semisal dengan zikir itu berupa ibadah, wa aliman wa muta'alliman, seorang yang alim dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ajib, dan orang yang menuntut ilmu. Terlaknat dunia, terlaknat. La ilaha illallah. Kalau aktivitas antum ya ikhwan, aktivitas antum ya di sekolah-sekolah umum itu tidak bernilai seperti bernilainya ketika kamu keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama. Allahu akbar. Apalagi kalau antum berniat untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkan kepada masyarakat, melaksanakan ilmu fardu ain atau juga mengerjakan ilmu fardu kifayah. Dan apalagi antum misalkan ketika tinggal di sebuah desa atau di sebuah daerah yang di sana tidak ada orang yang berilmu di sana, orang-orang bodoh, tidak mengerti ilmu, lugu-lugu saja, tidak ada yang punya kesempatan dalam menuntut ilmu, ya, ilmu. Tapi kamu punya kesempatan menuntut ilmu, yang lain tidak punya kesempatan. Ilmu fardu kifayah pun menjadi ilmu fardu ain untuk dirimu. Makanya ketika ditanyakan bahwa kapan ilmu fardu kifayah menjadi fardu ain, jika seseorang itu dalam kondisi seperti ini misalkan, ya, tidak ada orang lain yang bisa menuntut ilmu di tempat itu, dan orang-orang di sana orang-orang yang juhal, orang-orang yang tidak mengerti ilmu din. Dia yang punya kesempatan, dia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menuntut ilmu fardu ain, hukum asalnya itu berubahlah menjadi ilmu fardu kifayah. Bisa paham? Ya? Makanya bagi seorang talibul ilmi untuk mendalami ilmu fikih, agar dia pulang kampung bisa memberikan fatwa kepada masyarakatnya, dan tidak ada orang lain yang punya kesempatan untuk menuntut ilmu selain dirinya, maka di saat itu bagi dirinya ilmu yang asalnya adalah fardu kifayah telah berubah menjadi fardu ain. Alangkah mulianya. Allahu akbar. Maka untuk itu hadirkanlah dalam hati niat yang ikhlas karena Allah dalam talabul ilmi ini. Allahu akbar. Bahkan para penuntut ilmu itu camkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan para penuntut ilmu. Apa kata Nabi? Naddarallahu 'abdan, atau dalam lafaz lain naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah Ta'ala memberikan cahaya keindahan kepada wajah
Dan nadrah di sini nadrah di dunia atau nadratun na'im di hari akhirat kelak. Ya. Sesungguhnya semoga Allah Ta'ala, kata Nabi, memberikan keindahan atau cahaya kepada seseorang yang sami'a maqalati, mendengarkan ucapanku, fawa'aha, lalu dia memahaminya, wa hafidhaha, dan dia hafal, thumma addaha, lalu dia sampaikan kepada orang lain, ila man lam yasma'ha, kepada orang-orang yang belum mendengarkan ilmu itu. Allahu Akbar. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum, doa dari Nabi. Kira-kira doa Nabi makbul tidak? Makbul ya ikhwan. Kita ni didoakan oleh Nabi. Kalau dulu para sahabat mengejar agar mereka mendapatkan doa Nabi, siapa di antara orang yang pernah dapat doakan oleh Nabi? Dalam hadis dalam tentang ayat kursi. Ubay bin Ka'ab ya. Hani'an laka ya Abul Munzir, ya hani'an laka. Allahu Akbar. Itu kan doa dan pujian Nabi kepada Abul Munzir ya ikhwan. Ini sebagian para ulama saya dengarkan, Syekh Abdul Razak atau yang lainnya saya lupa. Ya, tapi saya ingat Syekh Abdul Razak. Ini ketika para sahabat dulu mendapatkan doa dan pujian dari Nabi seperti itu, antum juga, kita juga masih berpeluang mendapatkan doa dan pujian dari Nabi itu. Di antaranya adalah naddarallahu ra'an ini, sami'a minna maqalati. Semoga Allah Ta'ala membaguskan wajah seseorang yang mendengar sabda dariku, fawa'aha, lalu dia pahami, wa hafidhaha, lalu dia hafal, wa addaha, lalu dia sampaikan kepada orang-orang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Doa Nabi. Maka ini hadis-hadis dan ayat-ayat yang sudah kita sebutkan ya ikhwan, hendaklah melahirkan dalam hati, saya berada di jalan mulia, saya harus mengikhlaskan niat saya, kerana ini adalah ibadah. Makanya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahawa inna talabal ilmi afdalu minal jihad fi sabilillah bisilah. Nah, ini perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Lianna hifdhas syari'ati innama yakunu bil ilmi, karena sesungguhnya penjagaan terhadap syariat hanya bisa dilakukan dengan ilmu. Hanya dengan ilmu. Kalau berjihad asal berdogok saja badannya, kekar tubuhnya, kuat dia, bisa berangkat senjata, mengangkat pedang. Tapi jihad menjaga syariat ini, itu tidak akan bisa kecuali bagi seseorang yang telah menuntut ilmu. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan kafa bil ilmi fadilatan, cukuplah menjadi sebuah kemuliaan ilmu itu, cukuplah ilmu itu menjadi sebuah kemuliaan, an yadda'iyahu man laisa fihi, di mana ketika orang-orang tidak memiliki ilmu, ikut-ikut pula mengakui dirinya berilmu. Mana ada orang bodoh yang mengaku dengan apa? Mengaku dia bodoh ya. Ada sih kalau yang jujur. Tapi itu menunjukkan bahwa bongak mah kan, orang sakit hati kan disebut orang bongak. Tapi betul dia bongak sebenarnya. Bodoh kali kamu ni, tak mau dia, tak terima dia, padahal dia orang bodoh. Itu kata Al-Imam Syafi'i, kafa bil ilmi fadilatan an yadda'iyahu man laisa fihi. Cukuplah menjadi kemuliaan ilmu, orang-orang yang jahil juga mengklaim dia berilmu, tak mau terima dia tidak berilmu, ya. La ilaha illallah. Wa yafraha ila nusiba ilaihi, dia tidak mau ya dia tidak mau dinisbatkan kepada ilmu itu, kepada kejahilan itu. Dan wakafa bil jali syarran, dan cukuplah
kebodohan itu menjadi sebuah syarran, keburukan, an yatabarra'a minhu man huwa fihi, di mana orang-orang yang bodoh berlepas diri dari menganggap dirinya bodoh. Tak mau dia dianggap bodoh. Wa yaghdaba idza nusiba ilaihi, dan dia marah kalau kebodohan itu dinisbatkan kepada dirinya atau dijuluki dia dengan orang-orang yang bodoh. La ilaha illallah. Makanya para ulama menyebutkan bahawa talabul ilmi afdalu min salatin nafilah, menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Ajib. Ini yang harus kita resapi. Kita ini adalah orang-orang yang Allah Ta'ala beri rizki di jalan kemuliaan ini. Jangan sepelekan. Yang penting dipentingkan, fokus dengan ilmu. Ini jalan mulia. Barakallahu fiikum. Fahimtum? Fokus dengan bimbingan guru, karena guru itu tahu jalan yang akan ditempuh oleh muridnya. Baik. Ayo kita lihat lagi para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Al-Imam Az-Zarnuji. Cukup itu hadis-hadis dan ayat-ayat karena di sini tidak disebutkan, karena beliau tidak mau berpanjang-panjang, namun kita butuh, kita cukupkan sampai di situ. Dan banyak yang lain-lain lagi tentang hadis ya, yang menyebutkan tentang kemuliaan ilmu ini. Barakallahu fikum. Baik. Maka la budda lahu minan niyyati fi zamani ta'allumi, mesti atau tidak bagi seorang talibul ilmi itu apa? Meniatkan. Ya, meniatkan atau memiliki niat ketika menuntut ilmu tersebut. Karena ini adalah asal, pondasi. Ya. Kalau pondasi ini kita robohkan dengan apa? Dengan riya, dengan menginginkan sesuatu yang hina dari dunia, Allahul musta'an, kita bisa binasa. Jadi sudah kita sebutkan ya dalam pertemuan sebelumnya. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Kata Nabi, la tata'allamul ilma. Ini dari Jabir secara marfu'. Janganlah kalian menuntut ilmu litubahu bihil ulama'a, untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama, au tumaru bihis sufaha, atau mendebat orang-orang yang bodoh, walitajtari'u bihil majalisa, dan jangan pula untuk menguasai majlis-majlis ilmu. Oh, biar saya nanti tampil. Allahul musta'an. Ini yang berat bagi kita. Tapi itu yang harus kita obati. Karena di satu sisi kita dianjurkan untuk menyampaikan ilmu. Baik. Bahkan ada saatnya kita perlu menyebutkan tentang keahlian kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang tugas beliau. Rasul kan menyebutkan ana Rasulullah, saya Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Jadi antum perlu menyebutkan tugas antum, spesialisasi antum. Saya ini dai. Nah, perlu. Kalau diam aja antum enggak menyebutkan, orang ya enggak tahu. Ya, maka ini perlu. Jadi perlu memberitahu. Nah, itu penting. Baik. Bahkan ya, orang coba antum tengok spesialisasi apa namanya, kadang di rumah makan tuh ada mereknya spesialis lapar katanya. Antum bayangkan, katanya ada rumah makan spesialis lapar. Antum udah baca itu? Spesialis tambal ban. Kan itu dia. Oh, ini ahlinya tambal ban. Nah, apa lagi spesialis yang lain ya?
Kan disebutkan, antum juga mungkin perlu itu menyebutkan dalam beberapa kondisi bahwa sehingga orang-orang nanti tahu kemana tempat jadi rujukan, tempat orang-orang bertanya itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi di saat yang sama kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Faman fa'ala dzalika, siapapun yang mengerjakan, ingin mendebat para ulama, ingin mendebat menyombongkan diri di hadapan para ulama, mendebat orang-orang bodoh agar ingin tampil di majelis dia orang yang hebat, barang siapa yang mengerjakan itu, fannarun nar, maka nerakalah tempatnya, wal iyadzu billah, la ilaha illallah. Nah, ini bahaya riya lagi. Riya itu bahaya. Dan cukuplah bagi kita di mana para ulama menyebutkan kepada kita satu riwayat yang luar biasa yang banyak membuat para ulama menangis. Saking mereka resapi hadis yang mulia ini. Tentang siapa? Tentang orang yang pertama kali diazab di hari akhirat kelak. Siapa orang yang pertama kali diazab di hari akhirat kelak? Tahu? Orang yang pertama kali diazab di hari akhirat kelak siapa? Ya. Di antaranya adalah ahlul ilmi. Ahlul ilmi. Dalam riwayat yang terkenal tersebut. Ya. Taib. Coba dulu, ini penting ini. Tentang di mana nanti di hari akhirat kelak dia akan ditanya. Nah, ini penting kita merenungi hadis yang mulia ini. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Al-Albani rahimahullah taala, seingat saya, ya, juga menangis tentang hadis ini ketika beliau menjelaskan, ketika ya beliau betul-betul meresapi hadis yang mulia ini, di mana di hari akhirat kelak ketika manusia dihisab, maka ada 3 golongan manusia yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim. Ada 3 golongan yang pertama kali diseret ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Bayangkan, orang yang mati syahid, di mana ketika didatangkan di hadapan Allah, lalu Allah memperlihatkan segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada orang tersebut, apa kata Allah? Dalam riwayat itu orang alim dulu atau orang mujahid dulu? Alim dulu. Baik. Fa'utiya bi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Didatangkan nikmatnya. Lalu ikhwati fillah barakallahu fikum. Fama amilta, apa yang telah engkau kerjakan fiha, di dunia itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku telah mempelajari ilmu dan telah mengajarkan ilmu itu dan membaca kitabmu. Fik wa qara'tu fikal Qur'an,
Di sini kan kalimatnya, aku membaca Al-Quran karenamu, mengajarkan serta aku membaca Al-Quran. Wa 'allamtu wa qara'tu fikal Quran. Di sini fika di sini untukmu, mencari ridha Allah. Akhirnya Allah Ta'ala menjawab, kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta ilma liyuqala, engkau mempelajari ilmu agar disebut-sebut orang. Agar disebut-sebut orang. Seorang alim, orang yang punya gelar dalam negeri atau gelar luar negeri, agar disebut ustaz, agar disebut kiai. Mungkin ada orang yang mengatakan, makanya saya tidak mau kuliah, biar saya tidak punya gelar nanti. Niatmu juga untuk disebut ustaz, kiai, buya, ini juga keliru. Liyuqala, agar disebut-sebut orang. Nanti dah punya gelar, agar orang menyebut-nyebutnya, dicantum. Mau kamu sebut, cantumkan gelar nih, ini mahal harganya nih. Atau tidak kamu sebut, tapi berharap, mudah-mudahan gelar saya disebut nanti. Dulu niat menuntut ilmu bagaimana? Liyuqala kah? Agar disebut-sebut orang kah? Liyuqala alimun, agar disebut orang sebagai orang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala, dan engkau membaca Al-Quran agar disebut-sebut orang qari'un, seorang yang qari, yang ahli Al-Quran. Dan kata Allah, faqad qila, sungguh telah disebut-sebut orang, dah tercapai cita-citanya. Akhirnya thumma umira biha fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Akhirnya orang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini yang perlu kita renungi diri kita hari ini. Ancamannya ternyata tidak hanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencium aroma surga, tidak, tapi ancamannya diseret ke neraka. Dia mengira amalnya adalah amal saleh. Ta'allamtuhu, aku telah mempelajarinya. Wa 'allamtu wa qara'tu fikal Quran, aku mengajarkan membaca Al-Quran karenamu. Tidak, kata Allah, kadzabta, engkau bohong. La ilaha illallah. Dan yang kedua adalah seorang yang mati syahid diberikan nikmat itu, dinampakkan nikmat itu, bukan diberikan. Fa'arrafa fa'utiya bi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Didatangkan nikmat-nikmat itu, diperlihatkan kepadanya, maka ia pun mengenali nikmat itu. Allah bertanya, apa yang kau kerjakan? Lalu dia berkata, qataltu fika hatta tushhidtu, aku telah berperang di jalanmu, aku telah berperang, berjuang di jalanmu, fika, di jalanmu, hingga aku syahid. Allah Ta'ala mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un, engkau berperang agar engkau dikatakan orang sebagai seorang yang pemberani. Faqad qila, sungguh telah disebut-sebut orang. Hebat si fulan, hebat pejuang. Kalau bukan dia buat pondok tu dah, pejuang unggul, pejuang sejati, hebat dia. Orang tu dah sebut-sebut dalam sejarah, telah tertoreh. Tapi niat hati dia begitu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, lalu diperintahkan, lalu diseret wajahnya, diseret di atas wajahnya ke neraka. Allahul musta'an, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Satu lagi orang yang kaya, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi. Ada orang yang luaskan Allah rizkinya, Allah berikan kepadanya berbagai macam harta, lalu diperlihatkan Allah nikmat itu dan dia mengenal nikmat itu. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, fama amilta, apa yang telah engkau amalkan fiha, padanya.
La ilaha illallah. Nikmat-nikmat ni apa yang kau kerjakan? Nah, ini kalimat fiha di sini ni kepada yang tadi ilmu atau berperang. Fiha di dalam dermawan ni, dalam harta itu. Maka dia berkata, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah ada satu yang aku tinggalkan di jalan yang engkau sukai untuk diinfakkan harta padanya, melainkan aku telah infakkan fiha padanya laka, untukmu. Allah Ta'ala pun jawab, kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liqala huwa jawad, melainkan engkau kerjakan agar engkau disebut orang yang dermawan. Faqad qila, maka sungguh telah disebut-sebut orang engkau orang dermawan. Akhirnya thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan, lalu diseret di atas wajahnya hingga dicampakkan dia ke dalam api neraka. Wal iyadzu billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini ya ikhwan, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya riya. Ya. Maka tidak ada jalan bagi kita selain mengikhlaskan niat terus karena Allah, berharap apa yang ada di sisi Allah. Maka sering-sering saya katakan, pondok bukan tempat mencari uang, pondok adalah tempat berjuang. Pondok bukan tempat nyari uang dalam tanda kutip, tapi pondok tempat mencari uang. Kok pakai tanda kutip Ustaz? Karena memang pondok dan guru-guru pondok juga, talib di pondok juga butuh uang, tapi orientasinya tidak boleh uang. Terlalu hina kalau hanya diukur dengan uang. Allahu Akbar. Apakah lahir lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain? Manakala kita sudah dengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi? Kalau lahir, apa pertanyaannya? Oh, tapi kan kita boleh Ustaz digaji begini. Oh, boleh. Yang saya maksud bukan masalah boleh dan tidaknya, tapi orientasi kita. Dan alangkah lebih mulianya seorang alim, seorang talib punya bulghatun, punya bekal selain daripada yang mendapatkan maisha dari ilmu itu, namun dari pekerjaan tangannya dan yang lain-lainnya. Allahu Akbar. Ini yang harus kita upayakan. Ini yang harus kita upayakan ya ikhwan. Oh, tapi Ustaz, kita kan boleh seorang talib itu berjuang di jalan Allah. Dia pengen menuntut ilmu, menghabiskan waktunya dulu tafarruq. Ya sahih, betul. Boleh. Bahkan antum berhak menerima zakat. Kita juga, para pengajar juga berhak menerima zakat. Tapi kita hati-hati. Ketika kita memiliki tujuan nanti saya mendapatkan ilmu nanti agar saya mudah diterima bekerja, ya sah saja. Tapi semata-mata itu tujuan kita, tidak ingin dengan ciri khas orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Tunggu nanti disebutkan. Itu bahaya. Kemana? Suruh kawan-kawanmu masuk segera. Habis itu suruh masuk lagi. Fokus. Ya. Nih. Baik, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup ini untuk pembahasan ini. Tapi ini harus diulang-ulang, dah bisa. Tidak bisa ya ikhwan. Makanya berdoalah kepada Allah agar ilmu agama kita betul-betul untuk akhirat oleh kita. Ya. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu itu berat, tidak mudah. Ustaz payah, Ustaz saya dulu menuntut ilmu itu awalnya tidak ikhlas, atau rasanya selama ini saya tidak ikhlas. Oh,
Apa yang antum rasakan juga pernah dirasakan oleh para ulama. Ya, pernah dirasakan oleh para ulama. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mereka para ulama telah menyebutkan apa kata mereka. Misalkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa su'ila Al-Imam Ahmad bin Hanbal 'ani sidq wal ikhlas. Beliau ditanya tentang kejujuran dan keikhlasan. Beliau menjawab, bihadza irtafa'al qaum, dengan keikhlasan inilah kedudukan seorang manusia tu atau satu kaum tu menjadi tinggi. Lalu Hisham Ad-Dustuwai juga pernah berkata, ma astati'u an aqula, aku tidak sanggup aku mengatakan ini zahabtu yauman qattu atlubul haditha uridu bihi wajah Allah azza wa jalla. Aku tidak sanggup mengatakan bahawa aku pergi menuntut ilmu hadis satu hari, ya, aku pernah menuntut ilmu hadis satu hari pun dengan niat murni karena Allah. Aku tidak sanggup mengatakan itu. Ini zahabtu yauman qattu atlubul haditha uridu bihi wajah Allah azza wa jalla. Aku tidak sanggup mengatakan ini. Satu hari pun aku tidak sanggup. Ma astati'u an aqula, aku tidak sanggup mengatakan ini zahabtu yauman, aku pergi qattu yauman qattu, satu hari pun atlubul haditha uridu bihi wajah Allah azza wa jalla. Tidak sanggup aku katakan satu hari pun aku pergi untuk menuntut ilmu hadis mengharap ridha Allah, tidak sanggup aku katakan. Ajib. Lalu Al-Imam Az-Zahabi juga pernah mengatakan, wallahi wala ana, saya juga tidak sanggup saya. Ini ajib nih. Faqad kana as-salafu yatlubul ilma lillahi fanabulu wa saru a'immatan yuqtada bihim. Sungguh para salaf terdahulu menuntut ilmu karena Allah sehingga mereka menjadi mulia dan menjadi pemimpin yang diikuti. Antum coba renungi ucapan Hisham Ad-Dustuwai ini atau Ad-Dustuwai ini. Aku tidak sanggup saya mengatakan, aku tidak sanggup mengatakan bahwa diriku pergi menuntut ilmu hadis satu hari pun sudah tidak sanggup, satu hari saja untuk mengharapkan mencari ridha Allah, tidak sanggup saya. Karena ikhlas itu berat. Berat. Lillahi aziz. Al-Nusaimi itu dalam Khulasah Ta'zimul Ilmi kan mencantumkan perkataan siapa itu? Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya. Ya. Ajib. Hal talabta ilma lillah? Apakah engkau telah menuntut ilmu karena Allah? Atau siapa itu? Ucapan siapa? Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal atau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal? Jazakallah. Atau Ahmad bin Hanbal, ya. Apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Lillahi aziz. Karena Allah itu berat itu. Tapi saya diberikan kecintaan oleh Allah untuk ikhlas. Allahu Akbar. Makanya dahulu sebagian para ulama berkata, talabna hadzal ilma li ghairillah. Dulu kami itu menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi mungkin karena tradisi atau karena hobi atau karena yang lain. Fa'aba an yakuna illa lillah. Namun ilmu itu sendiri menolak, enggak mau. Ilmu sendiri itu fa'aba. Lalu ilmu itu menolak, fa'aba, enggan dia ilmu itu datang. An yakuna illa lillah. Datang tu menolak dia kecuali karena Allah. La ilaha illallah. Lalu akhirnya gimana? Tentulah berupaya mereka lagi untuk mengikhlaskan niat. Awalnya tidak ikhlas. Tidak ikhlas dalam makna tidak hadir niat mencari ridha Allah itu. Terus ia tersuasana, kawan-kawannya pergi menuntut ilmu, dia pergi pula menuntut ilmu. Ya. Macam-macam lah. Istri dia mungkin semangat ilmu, dia ada pergi pula nak menuntut ilmu, atau calon bini dia itu seorang penuntut ilmu, adalah saya menuntut ilmu juga.
agar terlihat keren sikit. Macam-macam. Tapi ilmu itu sendiri nanti dengan izin Allah, Allah juga yang membimbing, Allah juga memberikan petunjuk, akhirnya dia pun ikhlas karena Allah. Tapi yang perlu kita usahakan adalah berupaya untuk terus memperbaiki niat, ikhlasun niyati lillah, mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala ini. Bahaya. Dan ini ketika tidak diperhatikan ya ikhwan, rasakanlah apa yang akan terjadi pada hidup kita. Seperti dalam Bidayatul Hidayah tadi kan, benar kan? Kita menghancurkan hati kita, menghancurkan diri kita. Ajib. Masa kita mau menghancurkan diri kita? Tidak mungkin. Tidak boleh. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan, perhatikan. Di sini hadisnya tidak sahih. Ya. Kam min amalin yatasawwaru. Ini yang tepatnya kalau dari sisi ini yatasawwaru insyaallah. Walaupun setelahnya bi surati amali, ya. Maka di sini banyak amalan yang tampak dalam bentuk amal dunia. Kalau yutasawwaru bisa saja, tapi yang paling tepatnya yatasawwaru insyaallah. Ya. Baik. Ini hadis tidak sahih. Namun maknanya betul. Sama saja dengan hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maknanya tidak betul. Sanadnya tidak betul tapi maknanya sahih. Karena memang Islam memperhatikan kebersihan. Itu bagian dari iman, sehingga ada kitabut taharah. Baik. Nah, coba dilihat itu lanjutannya. Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu, dan hendaklah seorang atau sepantasnya seorang dan sepantasnya an yanwiya untuk meniatkan al muta'allimu oleh penuntut ilmu itu bi talabil ilmi, dengan mencari ilmunya ridallahi, ridha Allah, wad daral akhirah, dan hari akhirat. Haji man kana yarju liqa'a rabbi, man kana yarju, bukan man kana yarju, coba baca dulu itu. Bukan, ada yang tertinggal. Ya, coba. Ada wal yaumal akhirnya situ. Tafadhal. Bukan itu yang saya maksud. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Coba baca ayat itu. Laqad kana, yang laqad kana. Iya. Di situ ada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi
Sungguh adalah pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang sempurna untuk orang-orang yang menginginkan Allah. Liman kana yarjullaha, mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan hari akhirat. Jadi di sini wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi wad daral akhirah. Sudah sepantasnya dan sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu, sepantasnya seorang penuntut ilmu meniatkan dalam menuntut ilmunya itu ridha Allah dan hari akhirat. Ini poin pertama. Wa izalatal jahli an nafsi, dan menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Wa an sa'iril juhal, dan menghilangkan kebodohan dari sekalian orang-orang yang bodoh, berarti mengajarkan ilmu. Wa ihya'ad dini, dan menghidupkan agama. Wa ibqa'al islami, dan menguatkan, mengabadikan Islam atau melestarikan Islam. Fa inna baqa'al islami bil ilmi, maka sesungguhnya atau sebab lestarinya Islam itu dengan ilmu. Ya, wala yasihu zuhdu wat taqwa ma'al jahli, dan tidaklah sah kezuhudan dan ketakwaan jika disertai ma'al jahli, dengan kejahilan. La ilaha illallah. Tidak sah. Ini tanda orang yang ikhlas itu. Apa tanda orang yang ikhlas itu? Dia di dalam menuntut ilmunya, dia menginginkan ridha Allah. Apa yang diinginkannya? Apa yang diinginkannya? Apa yang diinginkannya? Mengharapkan ridha Allah dan hari akhirat. Wa izalatal jahli an nafsi, dan menghilangkan kejahilan dari dalam dirinya. Wa an sa'iril juhal, dan menghilangkan kejahilan dari orang-orang yang bodoh. Baik. Ya ikhwan, bodoh itu tercela. Apa bukti bodoh itu tercela? Bukti bodoh itu tercela apa? Apa dalil bodoh itu tercela? Bodoh itu sangat tercela. Apa bukti bahwa bodoh itu tercela? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran ada ayat, coba dicari ayat apa itu. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Itu buktinya. Aku berlindung kepada Allah, saya ni dari kalangan orang-orang bodoh. Di surah apa itu? Al-Baqarah. Coba baca ayat sebelumnya. Betul kan? Kan ini kan dalil yang tegas ini, bahwa bodoh itu kita tidak boleh bodoh. Ini kan perkataannya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ia berkata, aku berlindung kepada Allah, aku termasuk dari kalangan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka tidak boleh bodoh. Baik. Jadi antum sudah berdoa tidak seperti doanya Nabi Musa alaihi salam. Barakallahu fikum. Kan kisah Nabi Musa itu kan? Sudah dapat? Kisah Nabi Mu? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa alaihi salam berdoa, aku berlindung kepada Allah, aku termasuk dari golongan orang-orang yang bodoh. Maka bodoh itu tercela. Jadi tidak boleh. Zaman jahiliyah, zaman tercela kan? Ya. Jadi tidak boleh. Maka kalau ada orang yang mengatakan, oh saya tidak maulah menuntut ilmu, kalau menuntut ilmu nanti berat hisapnya. Kan ada orang pula kayak gitu. Tidak mau dia menuntut ilmu. Nanti kalau tidak diamalkan ilmu tu, ilmu yang tak diamalkan bagai pohon yang tidak berbuah. Saya tak mau. Tidak usahlah saya menuntut ilmu, berat hisapnya. Bodoh itu tercela.
Kalau dia berpaling dari agama, itu ada lagi ayatnya. Apa ayatnya? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam surah apa itu? Al-Mulk. Mereka penduduk neraka itu berkata, duhai kira gerangan kami dulu mau mendengar, mau memikirkannya, maka tidaklah kami termasuk dari penduduk-penduduk neraka ini. Dan bisa saja nanti kita jatuh kepada ciri-ciri kufur i'rad namanya. Kufur i'rad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada", barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia termasuk apa? Apa kata Allah? Di sini kan ada dua ayat itu yang menyebutkan tentang waman a'rada itu. Satu, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan yang paling parahnya kami akan mengumpulkan pada hari kiamat kelak dia dalam keadaan buta. Ya. Satu ayat lagi apa? Ada ayat satu lagi. Kata Allah, nuqayyid lahu syaitan. Apa sambungannya itu? Wa man arada an dzikri, apa kata Allah? Coba Ustaz silakan. Yang nuqayyid lahu syaitan. Apa bunyi ayatnya? Wa man a'rada an dzikrir rahman. Afwan, bukan itu. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Barang siapa yang berpaling, tapi yang ada kata a'radanya itu di dalam ayat yang lain. Apa bunyi ayatnya? Wa man a'rada an dzikri rabbih. Ini barang, bukan nuqayyid lahu syaitan, bukan a'rada dia bunyinya. Wa may ya'shu kalau itu. Kalau wa man a'rada an dzikri rabbi yaslukhu 'adzaban sa'ada. Betul enggak ayatnya itu? Ya, barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam azab yang berat. Yaslukhu 'adzaban sa'ada. Sahih? Baik. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka yang sangat berat sisaannya. Maka kejahilan itu adalah sebuah hal yang sangat tercela, tidak boleh. Maka kita, karena memang Allah Ta'ala cela, berarti kita mengerjakan perintah Allah. Jadi kita ini sekarang adalah tengah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa izalatul jahli an nafsihi. Adapun wa an sairil juhal, dari sekalian orang-orang bodoh. Karena ketika kita menuntut ilmu dan kita memiliki ilmu, kita punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ya. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu, tak boleh diam-diam saja. Ya. Apa dalilnya ini? Apa dalil dari menyampaikan ilmu atau menghilangkan kejahilan kepada orang lain, bahwa menghilangkan kewajiban pada orang lain itu bagian dari kewajiban seorang penuntut ilmu? Apa dalilnya? Dia sudah berilmu ini. Apa? Apa? Ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Baik, para talabatul ilmi, apa lagi yang lain? Apa lagi yang lain? Tafadhal. Ketika kita sudah berilmu, maka ini kan niat ikhlas nih. Kenapa kok masuk kategori ini? Karena ini kan perintah Allah. Antum pergi menuntut ilmu itu adalah perintah Allah.
Saya kasih kata kunci ayatnya, liyam firu. Bukan. Apa ayatnya? Enggak. Bukan liyam firu khifafa wa thiqala. Itu infiru khifafa wa thiqala. Idza raja'u. Coba. Antum diuji sama ustadznya yang tidak hafiz. Tapi saya tahu dalil-dalilnya. Ya, apa bunyi ayatnya? Apa bunyi ayatnya itu? Fadal. Jadi kata Ustazuna Abu Qatadah itu dulu, ya ikhwan, saya banyak jumpa para hafiz Quran tapi tidak tahu sisi-sisi pendalilan katanya. Ayat ini untuk ini, ayat ini enggak, dalil ini enggak. Saya ini orang yang cuma pernah punya lewat hafal Quran katanya. Ya pernah sih hafal Quran tapi ya enggak apa lagi. Kata Ustaz ada begitu, tapi tahu sisi-sisi pendalilannya. Jadi antum jangan hanya menghafal Al-Quran agar hafal saja, tidak, tapi agar tahu sisi-sisi pendalilannya. Iya, wa makanal. Ini dia. Allah Ta'ala sendiri yang menegaskan kepada kita agar kita ini tidak hanya tidak semuanya pergi berjihad. Wa makanal mu'minuna liyamfiru kafah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepatutnya orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Terus falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Duhai kira gerangan, andailah kiranya di antara mereka ada, mengapa tidak pergi dari setiap golongan itu untuk apa? Untuk memperdalam ilmu pengetahuan, liyatafaqahu fid din, bertafaqquh dalam agama ini, waliyunziru qaumahum, dan nanti memberikan peringatan kepada kaumnya. Kapan? Idza raja'u, apabila dah pulang menuntut ilmu. Apa sebab? La'allahum yahdharun, agar mereka dapat menjaga diri. Nanti ilmu hati diajarkan. Kan kemarin kita sudah sebutkan ilmu fardu ain itu diantaranya ilmu apa? Ilmu fardu ain itu ilmu hal. Agar di kampung itu tidak baper-baperan, tidak riak, tidak dengki, tidak dendam, tidak macam-macam lah. Ilmu hati itu penting. Makanya kemarin Al-Imam Az-Zarnuji menyebutkan ilmu fardu ain itu seperti apa? Seperti apa? Kedudukannya seperti makanan. Ilmu fardu kifayah itu hanya seperti obat sesekali saja. Itu. Nah, ilmu hati itu adalah ilmu yang dibutuhkan setiap saat. Kan? Bahkan lebih dari ilmu-ilmu yang lain. Kalau berdagang cuma waktu pagi, kata Ustazuna Ahmad Sabiq itu, kalau berdagang ya waktu pagi, ikhwan. Ya kan? Tapi kalau ilmu hati memang antum tinggalkan hatimu. Enggak, kapanpun. Nah, ini yang kan di antara ilmu fardu ain. Taib. Sekarang idza raja'u, apabila pulang, itu memberikan peringatan kepada kaum kita. Itulah tugas kita. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Inilah dalil yang menjadikan kita mesti pasang niat wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhal. Wa an sairil juhal ini. Jadi sekalian orang-orang yang juhal. Tadi dalilnya jahil dari dalam diri itu tidak boleh apa? Dalam surah Al-Baqarah tadi, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kalau an sairil juhal apa? Ini ayat yang tadi. Wa makanal mu'minuna liyamfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum
falaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahzarun. Baik. Wa ihya'iddin, dan menghidupkan agama. Hidupnya agama ini ya dengan ilmu. Ilmu ni tegak. Wa ibqa al-islami, fa inna baqa al-islami bil ilmi. Ya, hidupnya ilmu din ini dengan apa namanya? Dengan ilmu. Tidak akan hidup agama ini kalau bukan dengan ilmu. Tidak bisa. Makanya di kampung-kampung ya tidak tegak agamanya. Agama tu tidak tegak karena tidak ada ilmu. Baik. Tidak bisa. Coba kalian lihat di kampung-kampung. Mau gimana? Tidak tegak agama itu karena memang tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Baik. Maka untuk itu kita niatkan di dalam hati. Kita niatkan di dalam hati bahwa kita itu menghidupkan agama. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Berdakwah, bukan? Ya. Bahkan wajib kita. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu tugasnya apa? Tugas Nabi itu apa? Menyampaikan risalah Allah. Dan antum ni pewaris Nabi. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris Nabi. Karena memang kita ini adalah pewaris Nabi, berarti kita menyampaikan risalah Nabi. Tugas kita adalah menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada yang menyampaikan, gimana pula agama ini bisa tegak? Ya. Tidak bisa. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 9:30 ya. Maka insyaallah kita istirahat lagi dan insyaallah nanti kita lanjutkan. Yang jelas tanamkan dalam hati antum. Ini bentuk ya, orang yang ikhlas dalam talabul ilmi ini bentuknya. Dalam dirinya itu ada yang seperti ini. Makanya orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu itu ada masalah pada saat dia menuntut ilmu. Tidak mengamalkan ilmu itu adalah bagian dari apa? Bagian dari ketidakikhlasan, efek dari ketidakikhlasan. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada yang menarik di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu. Ilmu itu seperti apa? Ilmu itu seperti air hujan. Ya. Ya. Hadisnya ilmu itu seperti air hujan. Di sini ada tadi. Dalam Sahih Bukhari itu. Oh, di kitab ini ada ancaman-ancaman juga. Di kitab saya terhib ini. Ya. Ancaman orang-orang yang tidak menyampaikan ilmu. Perumpamaan orang petunjuk yang Allah turunkan itu seperti apa? Kamatsalil ghais, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti air hujan. Jadi ketika air hujan tidak ada, gersang atau tumbuhan tersebut tidak mendapatkan siraman air sama sekali, dia bisa mati. Dia bisa mati. Dan ada ayat dalam Al-Quran, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Ini dalam surah Al-An'am ini. Ini coba antum lihat surah Al-An'am
Coba dibaca ayat itu dulu. Coba baca surah Al-An'am. Ayat coba cari ayatnya. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Ya, coba ambil Al-Quran Al-Fatih itu, bacakan terjemahannya. Bacakan terjemahannya. Perhatikan ayat ini. Ayat ini menjadi dalil dari penggalan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji di sini. Insyaallah taala di sini kan wa ibqa'al islami fa inna baqa'al islami bil ilmi. Menghidupkan Islam. Jadi begini. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi. Ya. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat. Kama mathalahu fi dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Ya. Serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang kafir memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini tafsir para ulama adalah, apakah orang yang hatinya sudah mati dan binasa lagi dilanda dengan kebingungan, lalu kami hidupkan hatinya dengan iman dan kami berikan kepadanya cahaya-cahaya hidayah. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa dengan kitab Allah mereka menghidupkan para ulama. Imam Ahmad mengatakan tentang ulama Imam Ahmad mengatakan tentang ulama, dengan kitab Allah mereka menghidupkan yang mati, dan dengan cahaya Allah mereka menjadikan yang buta dapat melihat. Karena dengan hidupnya ayat-ayat Allah mereka keluar dari garis kematian, dan dengan cahaya Allah mereka terbebas dari gelapnya kebodohan. Ini dicantumkan dalam tafsir li tadabbaru ayatihi. Ini maka ayat ini bagian dari insyaallah di antara dalil penguat yang menjelaskan apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.